ketiga, malaikat itu muncul langsung di hadapan Rasulullah. Jadi bertemu langsung dengan Rasulullah, menyerupai seorang laki-laki. Ya. Dan berbicara kepada beliau, ya. Beliau bisa menangkap langsung apa sih maksud yang dibicarakan oleh malaikat. Beliau tahu, kayak gitu, karena seperti manusia biasa. Nah, dan kadang-kadang para sahabat pun bisa melihat malaikat. Para sahabat pun bisa melihat malaikat. Iya, pernah kan ada di hadis itu, dia malaikat itu datang bertanya tentang rukun iman, rukun Islam. Lalu dijawab setelah malaikat itu pergi, kalian tahu siapa itu? Dialah Jibril. Baru dikasih tahu Rasulullah bahwa itu Jibril. Yang keempat, wahyu itu datang menyerupai bunyi gemerincing lonceng. Jadi seperti lonceng. Ya. Inilah merupakan wahyu yang paling berat dan malaikat tidak terlihat oleh Rasulullah. Iya, bingung, bunyi bae. Masa bunyi bae kata ininya. Hingga membuat dahi beliau itu mengeluarkan keringat, ya, walaupun pada saat udara tuh dingin, ya. Hingga ia ketakutan, dan hewan yang dia tunggangi, yang beliau tunggangi, langsung menderum ke tanah, ya. Iya, langsung duduk kayak gitu ya. Wahyu seperti ini pernah datang tak kala paha beliau berada di atas Zaid bin Sabit, hingga Zaid merasa keberatan. Hampir saja dia tidak kuat menyangganya. Saking beratnya itu, Zaid itu tidak bisa menahannya. Yang kelima, Nabi Muhammad bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya. Lalu rupa aslinya cahaya. Lalu menyampaikan wahyu seperti yang dikehendaki Allah kepadanya. Jadi ketika Nabi itu bisa melihat malaikat, itu pernah 2 kali terjadi, ya, yang disebutkan dalam surat An-Najm pada ayat 6 sampai ayat ke-14, bahwa malaikat Jibril pada saat itu menampakkan dalam rupa asli, yaitu rupanya dengan rupa yang bagus dan perkasa di ufuk yang tinggi. Itu ya. Kemudian pada waktu yang lain, wahyu itu disampaikan Allah kepada beliau di atas lapisan langit pada saat Isra Mi'raj. Tentang sholat. Itu tentang sholat 5. Ya, ngelihat Allah. Jadi pada saat itu disampaikan oleh Allah langsung tanpa perantara Jibril, ya. Allah yang ketujuh, Allah berfirman secara langsung tanpa menggunakan perantara, sebagaimana Allah berfirman kepada Musa bin Imran. Wahyu ini secara pasti berlaku berdasarkan Al-Quran. Menurut penuturan beliau itu adalah hadis-hadis tentang Isra, ya. Isra tentang hadis-hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis-hadis yang Allah langsung yang menyampaikannya, kayak gitu. Sebagian Rasulullah pulang, lalu dia berselimut, ya. Ini turunlah firman Allah, hai orang yang bergumul, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Robmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Robmu maka bersabarlah. Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, jadi perintah yang sederhana yang ada di dalam surat Al-Mudaththir ini untuk Nabi Muhammad apa yang pertama? Yang pertama itu beri peringatan. Beri keperingatan kepada siapapun, kayak gitu kan. Tidak ada dibilang kepada umat Quraisy, suku Quraisy, kabilah Kinana, tidak, tetapi berilah peringatan. Setelah memberi peringatan itu, disuruh Allah mengagungkan Allah, janganlah menyombongkan diri, karena tidak ada yang lebih hebat itu selain apa, Mbak?
selain Allah. Lalu bersihkanlah pakaianmu. Disuruh membersihkan diri ya, meninggalkan perbuatan dosa dan jangan memberi karena untuk mendapatkan balasan atau memiliki meminta pamrih ya. Dan yang terakhir itu disuruh untuk bersabar ya, mengikuti semua perintah Allah dan bersabar. Itulah beberapa tahapan periode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berdakwah selama masa hidupnya dari umur 40 sampai 63 tahun, berarti berapa? Nah, 23 tahun itu dakwah beliau itu di kota Mekah, Madinah. Tapi dari dua kota tadi menyebar ke seluruh dunia. Nah, di kota Mekah ini dakwah itu hanya berlangsung selama 13 tahun ya. Di kota Mekah dengan 3 tahapan. Pertama, tahapan sembunyi-sembunyi. Maka yang dilakukan pada tahapan bersembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah selama 3 tahun ya. Itulah Rasulullah itu menyebarkan dakwah ke keluarga, kemudian ke para sahabat di rumah Al-Arqam. Ingat, Arqam bin Abil Arqam ya. Nama orang Arqam namanya. Arqam nggak ada ya, nggak disebutin ceritanya ya, tapi dia terkenal. Kita cari ya. Nah, pada saat di dakwah di Mekah tadi, setelah sembunyi-sembunyi, Rasulullah itu berdakwah secara terang-terangan ya, sejak tahun keempat setelah kenabian Rasulullah ya, sampai akhir tahun ke-10. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi setelah 4 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi, sampai 10 tahun yang ke-10 nubuah ya, itu Rasulullah berdakwah, mulai menyebarkan dakwanya secara terang-terangan kepada penduduk kota apa? Mekah. Nah, tahapan yang ketiga bahwa di luar kota Mekah dan disebarlah. Jadi setelah kota Mekah penduduknya sudah diberi dakwah secara terang-terangan, Rasulullah pun mencoba untuk berdakwah keluar kota Mekah ya, dimulai pada tahun ke-10 hingga hijrah ke Madinah. Nah, di sana di Madinah Rasulullah berdakwah selama 10 tahun. Itulah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan di Madinah itu dakwah Rasulullah sudah terang, iya, tidak lagi sembunyi-sembunyi kayak di masa Rasulullah menyebarkan dakwah Islam. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini terjadi di kota Mekah ya. Nih, kawanan pertama yang menjadi tujuan dakwah Rasulullah. Di saat itu peribadatan yang ada pada masyarakat kota Mekah itu, Ka'bah itu, dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan oleh bangsa Arab. Jadi beribadah kepada dakwah iya, menyembah berhala iya, kemudian ada patung-patung yang khusus untuk disucikan oleh bangsa Arab. Nah, pada saat itu yang dilakukan adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena banyak orang belum mengetahui Islam. Inilah kawanan yang pertama dalam menjalankan dakwah Rasulullah. Dalam sejarah Islam, kawanan ini disebut as-sabiqunal awalun, yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Khadijah, istrinya Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Abu Bakar Asy-Siddiq. Kemudian itu ada Zaid bin Harisah. Ingat nggak Zaid bin Harisah itu siapa? Siapa, Dek?
Zaid bin Harisa itu adalah anak angkat Rasulullah, juga pembantu Rasulullah, ya. Kemudian yang keempat adalah Ali. Siapanya Rasulullah? Iya, sepupunya Rasulullah. Nah, dari orang-orang ini ya, dari sahabat-sahabat beliau ini, ada yang masuk Islam dari tangan mereka. Abu Bakar yang bersemangat untuk mendakwakan Islam, ya, akhirnya membuat Utsman bin Affan, kemudian Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, iya, dan Tolha bin Ubaidillah itu masuk Islam. Nah, kemudian ada lagi yang masuk Islam, siapa aja lagi? Siapa yang ngazan pertama itu tadi? Ya, Bilal bin Rabah, kemudian Abu Ubaidillah. Ya, Abu Ubaidillah Amir bin Al-Jarrah. Ya, kemudian Abu Salama bin Abu Asad Al-Arqam. Nah, Mas ini Mas. Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, Utsman bin Al-Haris bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf, berarti masih saudara masih keluarga Rasul ya. Said bin Zaid Al-Adawi serta istrinya Fatimah binti Khattab Al-Adawiyah, kemudian saudaranya Umar bin Khattab, Khabab bin Arad, Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, dan masih banyak lagi. Nah, mereka inilah yang disebut as-sabiqunal awalun, ya, yang berasal dari kabilah Quraisy.